Puji Tuhan, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya bersyukur sebab Tuhan baik. Pada kesempatan ini kita akan belajar lagi sedikit tentang arti firman Tuhan. Dan saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan mengambil firman Tuhan pada pagi hari ini dari kitab Injil Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-32 sampai 39. Saya akan bacakan untuk kita semua. Matius 15 ayat 32 sampai 39. 32. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikut aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan." Kata murid-muridnya kepadanya, "Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya?" Kata Yesus kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" 7, jawab mereka. Dan ada lagi beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada banyak orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara berapa lama ikut Tuhan Yesus, percaya Tuhan Yesus? Bahkan saudara sendiri pun tidak tahu, mungkin sudah lupa berapa lama Anda mengikut Tuhan. Anda percaya kepada Yesus, Anda mengiring Yesus sampai hari ini. Tapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara ingat baik bahwa Yesus tidak pernah lupa kapan engkau percaya Dia, kapan engkau mengikut Dia, sampai kapan engkau masih beriman kepada Dia. Yesus sangat hafal, sangat tahu persis. Dan dalam perjalanan hidup, Anda percaya kepada Yesus, Anda mengiring Dia, Anda mengikut Dia. Yesus tahu apa-apa yang sedang Anda hadapi selama Anda mengikut Tuhan. Keadaan yang seperti apa yang sedang Anda hadapi selama Anda mengikut Yesus. Dan Yesus sangat tahu peristiwa-peristiwa apa yang pernah saudara lewati selama saudara mengikut Tuhan. Mengikut Yesus ada banyak hal yang kita lewati. Dan satu pun tidak ada yang lewat dari pandangan mata Tuhan. Dengan kata lain, semua perjalanan kita terpantau jelas di mata Tuhan. Saudara perhatikan di sini, ketika dalam satu kesempatan di dalam safari pelayanan penginjilan Yesus, dikatakan di sini, kita akan lihat beberapa hal dari pasal ini, dari perikop ini. Di dalam ayat 32, lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan." Ada beberapa hal yang saya catat di sini, yang kita akan pelajari bersama. Yang pertama, di dalam ayat 32 ini, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Saudara yang kekasih, Yesus bukan tidak peduli. Dan Yesus bukan cuek dengan keadaanmu, dengan pengiringanmu kepada Dia. Dan Yesus bukan tidak memperhatikan pengiringan saudara kepada Yesus. Tetapi di sini jelas dikatakan orang-orang ini mengikut Dia. Dan Dia berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan." Jadi Yesus sangat tahu keadaanmu dan Yesus merasakan
Apa yang engkau hadapi hari-hari ini? Apakah yang engkau sedang gumulkan di dalam saudara mengikut Yesus? Yesus sangat berempati. Yesus sangat merasakan kalau engkau dalam keadaan bersuka cita, dia pun merasakan engkau sedang bersuka cita. Kalau engkau dalam keadaan susah, dia pun merasakan engkau dalam keadaan susah. Kalau engkau dalam keadaan terjepit, dalam keadaan kesulitan apapun di dalam pengiringan engkau kepada dia, dia pun sangat merasakan itu. Jadi dengan kata lain, Yesus sangat peduli dengan kehidupan kita. Itu yang pertama. Jadi Yesus sangat berbelas kasihan dengan kehidupan kita. Sangat mengerti benar pengiringan kita, sulitnya kita di dalam mengiring Tuhan. Dalam keadaan apapun, Tuhan tahu. Jadi jangan berkata bahwa Tuhan tidak tahu. Tuhan sangat tahu, dia peduli dengan keadaanmu. Dan yang kedua, saudara perhatikan. Sudah 3 hari mereka mengikut aku. Yang saya mau katakan kepada saudara, itu yang kedua. Bahwa berapa lama kita mengikut Tuhan, kadang kita lupa. Tapi Yesus tahu, engkau mengiring dia berapa lama. Tuhan tahu. Tuhan sangat mengerti. Tuhan sangat peduli. Tuhan ingat benar ketika engkau mengalami cinta mula-mula. Dan ketika engkau mengalami proses yang Tuhan izinkan. Tuhan sangat tahu persis. Dan sebab itu tidak usah khawatir, saudara. Tuhan tahu semuanya. Saya tidak akan membahas lebih panjang lagi. Yang ketiga dikatakan di sini, intinya engkau mengiring Tuhan, engkau lupa kapan, tapi Tuhan tidak pernah lupa dengan engkau. Dan yang ketiga, mereka tidak mempunyai makanan. Saudara perhatikan, dalam pengiringan kita kepada Yesus, tidak selamanya kita dalam keadaan enjoy tiap hari. Tidak, saudara. Alkitab mencatat di sini, murid-murid, orang-orang yang mengikut dia, mereka tidak punya makanan. Tuhan tahu ada yang kita alami. Di hari-hari kita, kadang-kadang meja makan kita kosong. Keadaan kita tidak punya apa-apa. Tuhan tahu persis. Engkau terjepit dalam keadaan apapun. Engkau bergumul dalam keadaan apapun. Engkau sedang merintih di ruang-ruang doa. Di ruang-ruang gelap rumahmu, engkau mematikan lampu, hanya air mata. Tetapi Tuhan tahu, Tuhan sangat peduli dengan semua itu. Tuhan tahu engkau mengalaminya, dan Tuhan sangat peduli. Saudara, Tuhan tidak mungkin membiarkan mereka tidak mempunyai makanan. Tuhan tahu engkau tidak punya apa-apa hari ini. Dimanapun engkau berada, engkau harus ingat baik. Itu yang ketiga. Yang keempat, aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Saudara perhatikan, pengiringan kita diperhatikan oleh Allah. Yesus peduli. Yesus tidak mau membiarkan kita pergi dengan tangan kosong. Itu yang keempat. Yang kelima, mereka pingsan di jalan. Dengan kata lain, ada resiko yang akan terjadi kalau tidak ditolong oleh Tuhan. Sebab itu Yesus mengambil tindakan. Aku tidak mau mereka pingsan di jalan. Dan saudara yang kekasih, yang selanjutnya saudara bisa baca. Saudara baca sendiri di rumah. Kita sudah baca tadi ayat 33 sampai 39. Saudara, Yesus bertindak, melakukan apa yang harus dia lakukan, yaitu 7 ketul roti dan beberapa ikan kecil. Saudara bisa memberi makan 4.000 laki-laki dan istri dan anak-anak mereka, saudara, anak perempuan, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan kata lain, jumlah yang begitu besar, bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Apa yang engkau gumulkan hari-hari ini? Percaya pengiringan kita diperhatikan oleh Allah. Yesus sangat peduli dengan kehidupan kita. Yesus sangat peduli dengan keadaan kita. Yesus ingin menolong kita dimanapun engkau berada. Siapapun engkau yang menerima channel ini, yang bisa mampir di dalam channel ini, percaya pergumulan sebesar apapun yang engkau sedang hadapi, Yesus sanggup menolong engkau. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan yang
hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Tuhan yang membela semua perkaraku dan memberi kemenangan. Kau yang menghitung sengsaraku, air mataku kau tampung di kirbat-Mu. Tak akan ku takut hadapi apapun, jika Kau Tuhan